yang ketiga sekarang kita bicara tentang tersebarnya virus corona. Ya, virus atau virus corona yang sedang mendunia, saudara. Lalu Majelis Ulama Indonesia MUI mengeluarkan fatwa, keputusan secara resmi, ya, bahwa boleh meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat ke masjid. Bagaimana kedudukan fatwa ini? Sudah benar, sudah sesuai dengan kaidah-kaidah usul fikih, ya. Lah kalau Ustadz Mahir At-Twilibi bagaimana? Jelas ini benar. Kalau lagi hujan deras, ya, hujan deras, angin kencang, ada petir, ada geluduk, kita dibolehkan untuk tidak sholat berjamaah karena ada mudarat di sana. Lalu bagaimana dengan tersebarnya virus corona yang berbahaya dan mematikan di tengah-tengah kehidupan manusia, saudara? Ini tentu jauh lebih boleh lagi untuk meninggalkan sholat berjamaah. Mana kaedahnya, Ustadz? Mana dalilnya? Dalilnya adalah kaedah usul fiqih, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Apa artinya dar'ul maqasid muqaddamun ala jalbil masalih? Menolak kemudaratan, ya, menolak bahaya wajib didahulukan daripada mendatangkan kebaikan atau mendatangkan maslahat. Sekarang saya tanya, saudara, apakah sholat itu baik atau tidak baik? Tentu jawabannya baik. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah penyakit corona atau virus corona itu baik atau bahaya? Nah, tentu jawabannya adalah itu tidak baik, itu bahaya, itu dampak negatif, itu mudarat namanya virus. Nah, kata kaidah usul fiqih, dar'ul mafasid, menolak kerusakan, menolak bahaya, menolak mudarat, muqaddam, didahulukan, diwajibkan didahulukan ala jalbil masalih, daripada mendatangkan kebaikan atau mendatangkan maslahat. Lalu bagaimana hasilnya, Ustadz? Sholat di rumah. Anda mau mencari pahala 27 derajat untuk 27 derajat pahala sholat berjamaah, bisa berjamaah dengan anak dan istri atau keluarga, sanak saudara di rumah, bisa. Tapi jangan ke tempat-tempat kerumunan, keramaian. Dalam rangka apa? Dar'ul mafasid. Dalam rangka menolak bahaya, meminimalisir madarat, li ajli taqlili madarrah. Bukan kita takut dengan corona, bukan kita tidak tawakal kepada Allah. Ingat, saudara, tawakal kepada Allah Jalla Jalaluhu dilandasi dengan al-ikhtiar, dengan usaha, upaya untuk menjauhi kemudaratan. Sama ketika depan kita tiba-tiba muncul ada singa mau menerkam. Jangan pula, ya udahlah saya diam-diam aja di depan singa. Kalau waktunya mati ya mati, kalau enggak. Semua kan atas kehendak dan takdir Allah. Betul. Kalaulah ada takdir Allah yang baik, kenapa kita pilih takdir Allah yang buruk? Jangan sosok pintar, ya, sosok imut. Ini kan saya tetap sholat berjamaah ke masjid, bismillah. Saya yakin penyakit datangnya dari Allah. Betul, penyakit datangnya dari Allah. Cuman kalau kau nggak hindari, kau datangi tempat sumber penyakit itu, ya Allah akan mentakdirkan kau untuk mendapatkan penyakit, untuk menerima penyakit, untuk mendapatkan yang namanya virus corona. Kenapa? Karena itu usahamu mendatangi tempat-tempat keramaian yang di sana terdapat bahaya, kemudaratan, ya, yang sangat berbahaya untuk bisa mengenaimu kena penyakit. Kau yang kena penyakit atau kau yang sakit, dirimu yang sakit, dirimu yang ternyata sudah kena corona, lalu kau datang ke masjid tempat banyak orang, akhirnya kau menularkan orang. Mudarat, ikhwan, mudarat. Ya, maka berdasarkan kaidah usul fiqih tadi yang sudah sama-sama kita bahas, sama-sama kita kaji, maka saya berpendapat fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI yang didasari dengan ilmu, ijtihad, pendapat dan argumentasi yang berlandaskan Quran dan Sunnah serta kaidah usul fikih yang benar sudah wajib untuk kita ikuti demi kemaslahatan umat manusia, wabil khusus umat Islam di Indonesia. Jadi jangan sok pinter, sok alim, sok paling tahu, sok imut, sokan lah intinya. Ya, ikuti fatwa ulama dan berdasarkan kaidah-kaidah fikih nanti sampai pada waktunya. Dan ini sementara, ya, kita meninggalkan sholat berjamaah ke masjid itu sementara, bukan selama-lamanya, saudara. Ya, bukan selama-lamanya. Oleh karena itu, ini yang bisa saya sampaikan. Tapi jangan sampai nggak sholat. Sholat tetap wajib, nggak sholat kafir, ya, masuk neraka jahanam kekal abadi selama-lamanya. Karena Nabi mengatakan yang membedakan antara kami orang beriman dengan orang kafir as-shalah, yaitu sholat. Sholat tetap wajib, tegakkan sholat dengan khusyuk tepat pada waktunya di rumah.
Kalau mau berjamaah dengan anak istri atau sanak saudara, silakan. Tapi hindari tempat-tempat keramaian. Demi apa? Litaklili madarrah tadi. Demi meminimalisir kemudorotan, bahaya. Ya, meminimalisir tersebarnya virus corona yang sangat mematikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.